Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khalqil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang senantiasa Allah berikan kita dengan ribuan nikmat, yang diantaranya nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, nikmat iman dan Islam, dan nikmat di negara kita adalah nikmat kemerdekaan. Sehingga dengan nikmatnya sampai detik ini kita bisa istiqomah untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rasa syukur kepada Allah, mari kita ucapkan tahmid hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadiqai salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim, yang artinya dan ada suatu hari Allah akan mengutus setiap umat syahidan, yang menjadi saksi. Dan kita saksikan pada saat ini ya, umat Islam sedang diuji dengan terutama saudara-saudara kita yang dari Palestina, dengan sampai saat ini belum meraih kemerdekaan. Kemudian pertanyaannya, mungkinkah Allah bisa memerdekakan Palestina? Sangat bisa. Allah bisa saja besok, ya, besok sekarang pun Allah bisa saja memerdekakan Palestina. Sebagaimana Allah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Bukankah Indonesia juga pernah terjadi sebelum 1945? Bukankah Indonesia masih terjajah? Tapi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur ini yang harus diingat oleh bangsa Indonesia, terutama umat Islam, dan kita harus perbanyak bersyukur ya. Artinya kita sudah diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, segala-gala nikmat. Bahkan kalau kita boleh jujur, sesuatu yang kita inginkan hampir semuanya diijabah oleh Allah tanpa kita meminta. Sandang, ada nggak di sini nggak punya pakaian? Alhamdulillah. Pangan, ada nggak yang kelaparan? Alhamdulillah. Kalau ada yang kelaparan karena malas, karena ada yang miskin karena malas, sedikit yang karena memang takdir. Selagi masih berusaha di Bumi Riau ini, dapat harta, dapat rezeki. Apalagi di Pangkalan Kerinci ini luar biasa. Saya dari Kerinci Kanan aja, alhamdulillah. Tadi di BNN, tadi sore di DPD, ini malam ketiga, titik ketiga, masya Allah. Asal kita mau bergerak, banyak peluang. Sandang, pangan, kurang apa kita bersyukur kepada Allah. Papan, ada nggak di sini yang nggak punya rumah? Tidur di kolong jembatan. Alhamdulillah, 90% punya rumah, meskipun kredit, meskipun kontrak gitu. Ya itu kan caranya saja, kan tetap sama-sama bayar. Ada yang cash, ya kalau punya duit. Kalau nggak punya duit, kredit. Tapi itu udah nggak jadi masalah. Yang jelas Allah berikan nikmat, sandang, pangan, papan, apalagi kendaraan bagus-bagus. Apalagi lingkungan RAPP ini, begitu ada mobil keluar upgrade, nggak ketinggalan ini. Kaya semua. Masihkah nggak mau bersyukur kepada Allah? Maka ketika kita nggak mau bersyukur, ini terlalu melampaui batas. Sandang, pangan, papan, kendaraan lengkap. Di sisi yang lain, apa yang diberikan oleh Allah? Pasangan, anak, suami.
Kalau yang si jomblo segera menikah. Kan begitu. Apa yang nggak diberi? Surga dunia Allah beri, ya kan? Anak punya, yang belum adiji. Tapi para jamaah sekalian, hampir 90%, katakanlah nggak 100%, artinya 90% Allah sudah beri. Kalaupun ada sesuatu yang belum diberi, tinggal menunggu waktu. Cobalah tanya kepada diri kita pribadi, kira-kira nikmat mana yang belum Allah berikan kepada diri kita? Rasa-rasanya kalau kita buat checklist, cobalah jujur, hampir semuanya checklist loh. Dari 20 item misalkan, cobalah paling 1-2 yang enggak. Cobalah. Karena saya sudah buktikan, iya ya Allah, enggak kita minta aja Allah beri. Menikah punya anak, saya dikasih 2. Kan begitu. Ya. Kendaraan, alhamdulillah naik Avanza misalkan, alhamdulillah linding. Masya Allah, begitu banyak nikmat Allah berikan. Dan yang tak terhingga ternyata nikmat kemerdekaan. Coba kalau kita sekarang merdeka, bisa jadi kita sedang berjuang seperti Palestina. Tapi dengan adanya kejadian di Palestina, ini Allah ingin menguji umat Islam. Apakah kita hanya menganggap itu biasa, atau kita hanya menganggap itu hanya fenomena? Apa kita cuek aja lah, terserah. Seperti ada yang lagi viral itu kan, asal ngomongnya. Memang ada di dunia ini yang acuh dan lain sebagainya pada teman sekalian. Jadi kita ini hidup harus perbanyak bersyukur, terutama di Indonesia ini kita sudah menikmati hamparan surga. Kenapa? Karena nggak kurang-kurang. Sebab apa? Hampir permasalahan itu sebetulnya banyak dibuat dari diri kita sendiri. Terutama Indonesia diberikan nikmat kesuburan alamnya. Bahkan kalau kita boleh alamnya yang sangat berharga itu di Indonesia, ya, bumi, daratannya semuanya bisa dijual, ya, emasnya di Papua, kemudian dari batu bara dan sebagainya bisa dijual. Apalagi kalau kita mengelola barangnya, barang menjadi barang jadi, lebih mahal lagi. Betapa kayanya Indonesia. Bahkan orang Eropa itu sampai sekarang itu sangat bingung kalau udah nggak ada sawit. Termasuk jelantah itu kenapa laku? Karena di sana nggak ada, nggak tumbuh. Masya Allah, ini Indonesia diberikan kenikmatan yang luar biasa, diberikan segala-galanya. Makanya RAPP pabrik terbesar ke-1 di Asia Tenggara. Pantas, kenapa? Ada sumber dayanya berupa bahan pokoknya yaitu kayu. Ekspor CPO, ada sawitnya di Indonesia. Dan itu gak disadari oleh umat Islam yang kadang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma nub'atsu fi kulli ummatin syahida 'alaihi min anfusihim wa ji'na bika syahida 'ala haula. Ya memang nanti hakikatnya Allah ingin menguji kemudian Allah sejauh mana umat Islam bertahan memperjuangkan keislamannya. Sejauh mana umat Islam membela agamanya. Atau barangkali agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad hanya sekedar formalitas. Dan ini juga menjadi kualitas keimanan seorang. Apakah yang ia miliki imannya hanya sekedar di mulut, sholatnya, ya, ibadahnya, sedekahnya, hanya sekedar pencitraan, sekedar menggugur kewajiban. Bukan itu hakikatnya. Tapi hakikat kehidupan adalah bagaimana kita totalitas berjuang untuk Allah. Allah Ta'ala berfirman, wajahidu fisabilillah bi amwal, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan harta. Itu sesungguhnya Allah itu memberikan harta bagi orang yang berlebih. Katakanlah yang sudah mendapatkan gelar kekayaan, seharusnya mereka lah harus orang yang menjadi garda terdepan di dalam memberikan orang yang berjihad. Ini kenyataannya kadang terbalik, yang paling kaya paling bakhil. Ketika diberi minta sumbangan, dia pula yang paling kecil, paling eman, paling menggokkan banyak di rekening. Ini jadi keadaan.
Dalam firman-Nya Allah juga menegaskan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membeli dari orang-orang yang beriman dari harta yang dibelanjakan, dari harta yang digunakan untuk berkorban di jalan Allah. Jadi harta itu bukan untuk keren-kerenan, bukan kayak gaya-gayaan. Sebagaimana orang itu punya mobil bukan keren-kerenan, sebagaimana berfungsi. Ingat, ketika kita memiliki fasilitas itu seberapa fungsikah barang itu, bukan seberapa kerennya. Selagi barang itu hanya ngongkok di rumah, tak pernah digunakan orang lain, demi Allah tidak sama sekali mendatangkan kebaikan, sama sekali tidak mendatangkan transaksi pahala. Tapi kalau kita punya barang sesuatu yang kayaknya sepele digunakan banyak orang, itu baru mantap. Misalkan kita punya mobil inventaris, misalkan nggak bagus-bagus sekali, tapi banyak orang yang pakai jasa, itu nggak banyak amalnya. Bukan kita punya barang mewah kemudian monggo aja, tidak ada gunanya, tapi tidak ada transaksi pahala sama sekali di sisi Allah. Karena yang menjadi transaksi pahala adalah harta yang digunakan, dibelanjakan di jalan Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Sungguhnya Allah Ta'ala akan membeli dari harta orang-orang yang beriman. Dibeli itu maksudnya apa? Jadi pahala. Jadi sebabnya apapun harta, kalau tidak pernah dibelanjakan, nol di mata Allah SWT. Pak Ustadz, saya nggak punya harta, bagaimana untuk berjuang berjihad ini? Jalan yang kedua adalah wa anfusihim. Jiwa kita ini bisa dijual belikan kepada Allah. Dengan cara apa? Berdoa. Dengan cara apa? Bermunajat, menolong, harta, tenaga, pikiran bisa dijadikan jaminan. Kalau bahasa orang banknya agunan. Agunan untuk mendapatkan pahala dengan menggunakan jiwa kita. Jangan lupa, kita diberikan harta bukankah untuk beribadah? Kita diberikan jiwa bukankah untuk beribadah? Bukan hanya sekedar untuk senang-senang belaka. Senang iya, ya kan? Kemudian innallaha syara minal mu'minina anfusahum wa amwal. Jadi kita ini patut bersyukur kepada Allah, tidak kekurangan penerima bahasanya. Ya, jadi kalau kita kalkulasikan, pemberi dan penerima ini lebih banyak menerima atau memberi di Indonesia ini? Lebih banyak menerima. Artinya jaminan masuk surga, mendapatkan pahala jauh lebih besar di Indonesia ini ketimbang kalau para jamaah sekalian menjadi orang Saudi. Coba Bapak bayangkan sekarang jadi orang Saudi, Pak. Punya duit, mau bersedekah, nggak akan ditemukan kotaan infak, tidak akan ditemukan kotak amal, tidak akan ditemukan orang miskin. Sebab apa? Kaya semua. Berarti transaksi pahala menggunakan harta tidak ada, kecuali diberikan oleh orang-orang pendatang, orang Bangladesh, orang Indonesia. Transfer ke Indonesia, makanya dibangun pondok pesantren, dibangun masjid. Kenapa? Mereka pun pengen mendapatkan pahala dari harta. Saking pengen mendapatkan pahala, transfer mereka ke negara Indonesia, Emirat, Qatar. Tapi kalau di Jawa itu marak banyak bantuan dari negara-negara Teluk. Bantuan masjid musola itu banyak. Kita ini saya belum mendengar dari yang dapat bantuan dari Uni Emirat misalnya, karena jaringan kita masih lemah. Kalau di Jawa itu banyak. Ternyata itulah mereka itu menginginkan bagaimana pahalanya mendapatkan dari harta ditransfer ke luar negeri. Saking apa? Di dalam negerinya tidak ditemukan orang miskin. Artinya para jemaah sekalian, bersyukurlah kita di Indonesia yang seimbang antara pemberi dan penerima. Bersyukurlah kita diberikan alam yang luar biasa. Ternyata dengan alam kita bisa berbagi, meskipun kita dikatakan belum menjadi orang yang berharta banyak, tapi hakikatnya kita sudah bisa bertahan hidup, sudah luar biasa. Bukankah yang dicari oleh manusia itu bukan banyaknya? Bukankah yang dicari oleh manusia itu bukan angkanya? Apa bukti kalau manusia itu nggak mencari angka? Ada orang berdoa, bermunajat, ya Allah berikanlah aku uang yang banyak, katakan menjadi orang kaya.
Dipanggillah oleh seorang, oke, kamu jadi orang kaya, baik. Kamu datang ke rumahku, nanti akan aku kasih uang 1 miliar. Baik, siap. Begitu menyatakan siap, datang ke rumahnya, akan aku kasih uang 1 miliar, tapi dengan catatan kau 1 bulan lagi mati. Yang mendengar itu kira-kira bagaimana Pak Demas sekalian? Siap gak untuk ngambil uang 1 miliar? Nggak jadi. Itu artinya apa? Ternyata yang dibutuhkan itu bukan uang, tapi yang mahal adalah kehidupan. Kenapa? Uang itu yang nggak ada ujungnya gitu. Terbukti kok. Bahkan kalau orang memang merasa uang itu berharga, coba jual aja, jual ginjal, mahal nggak itu? Tapi kan dengan catatan kamu siap lemah. Kita mengambil pelajaran bahwa ternyata yang dibutuhkan oleh manusia bukan banyaknya harta, tapi nikmat kehidupan. Karena dengan nikmat hidup kita bisa beramal. Nah, itulah dalam benak kita. Mari sama-sama kita tingkatkan spiritual kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, belajar dengan adanya kejadian di Palestina mengingatkan kita pentingnya banyak syukur tadi. Allah memberikan nikmat yang sangat luar biasa tanpa kekurangan apapun di Indonesia ini. Kalaupun ada permasalahan ini itu bagian dari sunnatullah ataupun bagian dari apa bahasa kehidupannya? Bagian dari pernak-pernik kehidupan lah, senantiasa ada. Tapi itu tidak menjadikan alasan kemudian kita tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kita bersyukur kepada Allah, maka kita harus istiqomah membela agama Allah ini. Jadi Allah ingin melihat siapakah di antara hambanya yang menjadi orang munafik, atau kita hanya orang yang berdiam diri, artinya orang yang cuek. Berarti inilah bukti bahwa tanda ia memiliki saudara atau tidak. Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadisnya, innamal mu'minuna, sesungguhnya al-mu'minu al-mu'min kal bunyan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu seperti bangunan. Apabila yang satu disakiti maka akan merasa sakit, itu normal hatinya. Dan ketika ketika ada saudara kita disakiti, kita biasa saja, berarti ada yang gak beres dalam diri kita. Kita yang bermasalah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajibna bika syahidan ala haula nazzalna 'alaikal kitaba tibyana. Ya. Sesungguhnya Allah taala akan menurunkan kepada umat Islam kitab Al-Qur'an tibyan sebagai penjelas. Likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Jadi Al-Qur'an yang dimiliki umat Islam itu sebagai berita gembira, informasi jalan menuju surga. Jadi kalau kita belajar di Palestina ini, kita belajar yang kedua adalah tentang pentingnya istiqomah, bagaimana meneguhkan keimanan. Coba orang Palestina itu pilihannya cuma 2, hidup mulia, mati syahid. Bisa nggak kita terapkan di Indonesia? Sangat bisa. Kenapa tidak? Hidup mulia dengan berjuang, hidup mulia dengan mengabdi, hidup mulia dengan berbuat, matinya karena Allah, selesai. Tapi kalau di Indonesia ini diberikan kenikmatan, gak pernah berbuat, mati sangit. Iya. Nah, inilah diantara kelebihan, kekurangan yang harus mesti kita perbaiki. Kita menjadi orang Indonesia. Ya. Jadi kita melihat orang Palestina itu ketika saudaranya meninggal dunia, innalillah, kita ini milik Allah, apalagi yang kita cari? Begitu. Istri saya syahid, suami saya syahid, masuk surga. Dan kalau orang yang sekarang itu sudah kalau orang-orang yang mati syahid itu bisa berkata kepada kita semua, mungkin kita akan merasa malu. Aku sekarang, begini ucapannya kurang lebih, aku sekarang sudah di surga, tugasku di dunia sudah kelar, saya hidup sekarang. Yang mati adalah kalian yang di dunia, yang sampai saat ini tidak berbuat apa-apa. Allah Ta'ala berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat.
Dan jangan kalian anggap orang yang mati di jalan Allah mati. Bal ahya, tetapi mereka hidup. Walakin la tashkurun, tetapi kebanyakan orang-orang beriman pun nggak ngerti. Iya nggak sih adanya kehidupan? Loh, mereka udah di surga. Jadi pilihannya nggak takut mati orang Palestina itu. Meskipun rumahnya dibombardir, Pak, sekalian, nggak frustasi. Nggak kayak orang Indonesia. Baru disita mobilnya ada frustasi, disita kaplingnya ada gila. Kayak orang Palestina itu dibombardir, anaknya hilang tanpa Tuhan, tapi hidup. Bahkan peristiwa seperti itu sudah terjadi lama. Katakanlah begitu kuatnya keimanan orang-orang Palestina. Kenapa? Yakin dalam dirinya hidup mulia dengan li'la kalimatillah, meninggikan asma Allah. Jadi hidup kita kalau mulia, tinggikanlah asma Allah. Bawa kalimat tauhid, tancapkan kuat-kuat dalam diri kita, dalam hati kita. Itulah kemuliaan. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbik. Dan kemuliaan di sisi Allah adalah baqiyatus sholihat, kalimat thayyibah. Benar. Karena kalau boleh kita jujur, sebenarnya aktivitas dunia ini membosankan, betul tidak? Sekarang maghrib, besok subuh masuk kerja lagi, ya kan? Senin, Selasa, Rabu, nunggu weekend lama kali. Nanti giliran sudah weekend, kok cepat kali ya gitu. Kenapa? Karena ternyata banyak manusia, orang Islam khususnya, yang hidupnya tidak bisa menikmati. Bahkan merasa pekerjaan itu sesuatu yang membosankan, jenuh. Sehingga kenapa ada istilah weekend? Coba jawab jujur, kenapa orang melakukan weekend? Kenapa, Bang? Rasa suntuk. Berarti selama ini suntuk bekerja, menghilangkan kejenuhan. Kalau saya dibalik, justru hari-hari kita melakukan kebaikan, aktivitas itu keasikan. Jangan dibalik gitu. Ini salah, berarti selama ini tersiksa dong dengan pekerjaan menjadi pegawai. Kalau gitu resign aja lah, gitu kasarnya. Bukan masalah kerjaan, tapi kita tidak mensyukuri. Coba bandingkan andai kata jadi pengangguran, apa nggak lebih repot? Ya kan? Jadi mari sama-sama ubah mindsetnya. Minggu itu bukan sesuatu yang asik gitu. Maksudnya dalam arti kata untuk refreshing. Refreshing kita itu hari-hari itu bagian dari refreshing. Artinya nikmatilah setiap aktivitas kita agar tidak merasa tersiksa dengan kegiatan kita. Nikmatilah ketika menjadi karyawan, nikmati. Karena masih banyak orang yang antri pengen mendapatkan pekerjaan. Lo kok malah yang punya pekerjaan merasa jenuh, bagaimana? Mati saja. Kan begitu. Mindset kita yang salah, Pak Bapak sekalian. Ya, kalaupun jalan-jalan sekedarnya lah. Ya katakanlah untuk mencari sesuatu yang nggak ada, misalkan. Karena di Kerinci nggak ada, kita carilah di Pekanbaru, itu benar. Tapi kalau orang refreshing, menghilangkan kesuntukan, berarti selama ini kita tersiksa dengan kehidupan kita sendiri. Padahal selama ini kita hidup, itulah dari kita hidup. Kenapa terus kita tidak menikmati? Kesalahannya cuma satu, kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah dunia ini yang Allah berikan itu menyiksa, sehingga kalau sudah merasa menyiksa, ya nggak ada nikmatnya. Coba tengok orang Palestina, meskipun dibombardir, keluarganya nggak ada, tetap bertahan hidup. Ada nggak yang orang Palestina daripada negara nggak aman bunuh diri aja, tajam aja? Nggak ada, Bapak sekalian, nggak ada itu. Orang Indonesia harga naik, harga sawit merosot, gantung diri. Kan ada. Ini kita ini, masya Allah, banyak yang kurang bersyukur kepada Allah. Sudah diberikan banyak kenikmatan, tapi terkadang banyak orang yang ingkar. Padahal dalam undang-undangnya dijelaskan atas berkat rahmat Allah, tapi dalam hari-harinya tidak pernah mengingat Allah. Bahkan berani meninggalkan ibadah. Bahkan yang lebih repot lagi adalah pekerjaan prioritas segala-galanya, sholat itu nomor 10. Banyak di luar sini. Waktunya maghrib itu ya harusnya sudah selesai, ini enggak, masih beko, kejar target katanya. Seperti inilah dunia.
Ketika tidak memiliki keimanan yang kuat, tidak memiliki pemahaman yang baik, maka dunia ini menyiksa. Maka sebetulnya bukan dunianya yang menyiksa kita, kitalah yang tidak bisa menikmati kehidupan. Kenapa kita merasa jenuh? Karena tadi hati kita merasa sempit, dan kita senantiasa merasa orang yang susah, kurang syukurnya, sehingga ya kita semuanya kayaknya sempit, kesana salah, kesini salah, sini galau, sana galau. Nah, inilah barangkali permasalahan fenomena yang terjadi di dunia ini saatnya kita alami. Kemudian warazalna alaikal kitaba tibyana, Al-Quran ini Allah turunkan sebagai penjelasan. Jadi barangkali permasalahan kita ini kurangnya wawasan. Ada 3 hal yang harus kita miliki dalam hidup. Yang pertama adalah spiritual. Sehebat apapun manusia, kalau spiritnya lemah, spiritualnya hubungan dengan Allah, terancam masalah hidupnya. Contoh, dia memang banyak duitnya, dia memang baik tinggi jabatannya, tapi karena ketuhanannya ini masalah, akan bermasalah. Apa buktinya? Berapa banyak orang yang sekarang punya jabatan malah masalah dengan jabatannya? Berapa banyak sekarang orang yang punya harta malah masalah dengan hartanya? Bahkan disiksa dengan hartanya, gak pernah tenang. Contoh apa? Ekspansi terus. Harusnya dengan harta itu semakin tenang untuk ibadah, bukan malah semakin sibuk mengembangkan hartanya. Bagaimana terus yang tadinya sudah 10 juta jadi 20 juta, jadi 30 juta, dari dalam otaknya cuma itu terus. Ini kan orang yang tersiksa dengan hartanya sendiri. Nah, inilah fenomena saat ini yang dialami oleh manusia. Sebab apa? Rendahnya spiritual. Mohon maaf, saat ini agama hanya dijadikan formalitas KTP, tapi tidak sampai dalam hatinya. Inilah pentingnya kita mengaji, para ibu sekalian. Dan ingat, penyakit selain penyakit hati itu bisa deteksi. Contoh, kita sakit nih, berobat ke dokter, cek kesehatan, kira-kira yang muncul apa penyakitnya? Ketahuan nggak sama dokter? Di rongsen misalkan. Oh, ini penyakitnya ini. Oh, ini asam urat. Oh, ini kolesterol. Rata-rata kan begitu. Tapi siapa yang bisa mendeteksi penyakit hati, penyakit rohani? Siapa yang bisa? Kita sendiri, betul. Artinya ya kita sadar, ya Allah, barangkali kesulitan hidup ini karena aku ini kurang dekat kepadamu, ya Allah. Aku ini kurang mengucapkan kalimat syukur, perbuatanku barangkali masih jauh darimu, kurang dalam ridhomu. Inilah yang menjadikan kadang saya menjadi sulit. Nah, itu harus disadari, hanya kita. Yang pertama yang harus kita miliki adalah spiritual. Kita harus terus ditingkatkan dengan cara apa? Ya, seperti mengaji, mendengarkan nasihat, mendapatkan pencerahan. Kalau saja kita makan sehari 3 kali, kesehatan jasmani, rohani pun harus diberi nutrisi, seperti mengaji, berzikir, dan seterusnya. Yang kedua setelah spiritual, yaitu emosional. Ini emosional sangat penting juga. Emosional itu akhlak sebetulnya. Jadi kendalikan gaya hidup kita, seimbangkan cara bergaul kita. Ya, maksudnya bagaimana? Etika. Ya, kita boleh katakanlah mengaku orang yang beriman, orang yang baik, tapi kita mengatakan saya adalah orang yang baik, gak boleh. Takabur jadinya. Misalkan kita diberikan kenikmatan, ya sudah, hanya kita yang tahu, tak perlu kita menyambungkan, aku diberikan kenikmatan, aku diberikan kekayaan. Kadang jadi kekayaannya ini menjadi takabur. Ini emosionalnya gak bisa dikontrol. Bahkan emosional ini bisa bermasalah sampai hal terkecil dalam rumah tangga misalnya. Karena apa demikian? Karena dalam kehidupan itu tak selamanya semuanya bisa didapatkan. Terkadang permasalahan muncul ya memang karena berbeda, tapi memang hakikatnya berbeda. Contoh kecilnya suami dan istri. Apakah semulus jalan tol ketika menjalani rumah tangga? Tidak, tidak ada yang semulus jalan tol pada masalah. Pasti semuanya itu akan menemukan liku-likunya sendiri. Diuji dengan ekonomi selesai, diuji dengan apa? Kesehatan selesai, ada yang diuji dengan keharmonisan selesai, ada yang diuji dengan anak selesai, diuji dengan tetangganya bermasalah. Banyak.
kontrol emosi kita. Kalau kita memiliki adab dan etika, insya Allah nggak akan menjadi masalah. Ketika terjadi masalah, maka selesaikanlah dengan baik, dengan komunikasi. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya. Contoh aja, ketika ada bercekcok antara suami dan istri, maka solusinya datangkan orang ketiga. Maksudnya siapa? Orang yang bisa menasihati. Jadi kalau ada tetangga kita ini sering cekcok, cari orang yang ketiga yang bisa mendamaikan keduanya. Siapa? Bukan orang ngompor-ngompori. Sekarang kan nggak ngompor-ngompori, udah hajar aja tuh, bakar aja gitu. Ini di antara akhlak etika kita nggak ada. Mohon maaf. Di antara kurangnya adalah kita kurang cerdas dalam hal masalah emosi. Emosi ini harus kita kontrol. Ya. Dan orang yang baik itu terlihat bagaimana mengendalikan emosinya. Dan guru itu bisa dikatakan hebat ketika dia marah sesuai dengan porsinya kepada muridnya. Tapi contoh misalkan ada seorang guru nendang siswanya, misalkan, wah itu udah luar batas. Misalkan itu kenapa emosi nggak terkontrol? Karena ketika kamu pengen lihat dia orang baik atau tidak, tengoklah ketika dia marah. Apakah yang diucapkan mengumpat, menjelekkan, menghina, itu jelas berarti dia orang yang tidak lulus dalam mengendalikan emosi. Jadi hati-hati, semuanya pasti kita juga ada emosi, tapi kontrol diri, jangan sampai melampaui batas. Ketika sudah melampaui batas, penyesalan yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah intelektual. Mari sama-sama tingkatkan kecerdasan. Dengan cara apa? Belajar. Dengan cara apa? Mungkin kita bisa studi banding dan lain sebagainya. Dalam segala hal, dunia ini sejatinya kita mengambil pelajaran dari orang lain. Ketika kita ingin sukses, maka belajarlah kepada orang-orang sukses. Ketika kita menginginkan kesuksesan dunia, belajarlah ke orang yang ahli dunia. Kesuksesan akhirat, kita contoh orang yang sukses akhirat. Maksudnya apa? Jangan lupa, jangan malas untuk meningkatkan intelektual. Sebab apa? Hampir semua yang diperjuangkan itu bisa dapat karena dia memiliki ilmu, memiliki strategi. Sekarang kan mau kampanye gitu kan, mau pemilihan, ya harus punya strategi. Tapi saya nggak punya uang, pakai cara lain. Artinya kita harus meningkatkan intelektual kita untuk terus belajar. Makanya dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu itu dari buayan, dari lahir sampai ke liang lahat. Jadi nggak seperti anak sekarang. Anak sekarang itu kalau ditanya, nak, kenapa nggak ngaji? Cobalah anak yang sudah lulus SD, SMP itu, tanyalah, apa jawabannya? Kenapa nggak ngaji? Sudah hatam. Seolah-olah mempelajari Islam itu cuma baca Quran selesai. Dan ini yang menjadi angan-angan saya ingin nanti kalau ditakdirkan jadi, pengen membuat undang-undang bagaimana maghrib mengaji dengan mengkaji, bukan membaca, memahami, mentafsirkan, misalkan, supaya orang-orang ini paham pentingnya ibadah. Ya harus pahamkan. Ini enggak sementara. Ya kalau di kota alhamdulillah lah ada gitu kan. Mohon maaf bisarohnya. Kalau di desa, udahlah jauh-jauh dari Mesir, kuliah lama, gratis. Ini contoh konkret, kita mau terjun saja, terkadang penerimanya nggak sesuai. Jadi harus ada ditopang dengan kekuatan hukum, kekuasaan, supaya apa? Menjadi kewajiban semua orang itu merasa harus. Intinya begini. Sebuah sesuatu yang bisa dijalankan kalau ada payung hukumnya. Sesuatu ini bisa berjalan ketika ada anggarannya. Karena kenyataannya dakwah di PLI ini nggak lebih dari 50, ya kan? Ya kita khusnuzon mungkin karena sibuk bekerja gitu kan. Tapi saya berpikir para jamaah sekalian, saya sudah dakwah 8 tahun, kayaknya di masjid ini segitu-gitu aja nggak pernah nambah gitu loh. Itulah yang menjadi motivasi diri kenapa kadang kita harus juga punya cerdas, kita juga harus menjemput, katakanlah menjadi pemimpin, misalkan menjadi anggota dewan. Perlu untuk apa? Agar kita bisa mengambil anggaran
anggaran itu dipergunakan untuk mencerdaskan. Itu ya, jangan harap kalau orang yang duduknya pun orang yang nggak paham, ya yang digarap proyek-proyek fisik dunia semua. Tapi proyek akhirat sangat minim sekali. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, bagaimana kita sudahilah proyek dunia, karena dunia ini isinya cuma siang dan malam. Tapi proyek akhirat coba. Proyek akhirat inilah sejatinya yang menjadi keabadian kita semua di surga Allah SWT. Dan betul, tanpa adanya katakanlah mohon maaf kekuatan, kekuasaan, dakwah ini akan lemah. Tak sehebat dengan orang yang punya kekuasaan, kekuatan. Terbukti ya, ketika seorang pemimpin hanya cukup dengan tantangan, masalah selesai. Tapi ketika kita melakukan demo nggak punya kekuasaan, berapa kali demo, ada nggak gunanya? Tidak ada. Kembali kepada tema besar kita, pentingnya kita meningkatkan kecerdasan. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara belajar dalam segala hal cerdasnya. Jangan sampai kita cuma menjadi penonton. Bahkan kalau bisa kita menjadi pemain. Kita harus cerdas berekonomi, ya, cerdas dalam pendidikan, cerdas dalam hal kepemimpinan, cerdas bagaimana mengelola masjid. Gitu. Saya melihat banyak masjid-masjid di luar, anggarannya besar-besar, tapi untuk apa ini sebetulnya? Dakwahnya nggak jalan, gitu kan? Kemudian jamaahnya begitu-gitu aja. Padahal orang untuk spirit untuk beramal itu banyak. Bahkan kalau nggak percaya, tengoklah saldo-saldo masjid-masjid SP itu. Bahkan mentarik kalah masjid ini aja. Kurang apa orang-orang sekarang itu, di orang-orang tren itu besar-besar rumahnya, kalah kita tipe diaganda sana tipe berapa itu. Ya. Tapi satu hal adalah pengelolaan. Ya. Inilah PR ke depan, bahwa sumber daya manusia itu belum maksimal, pendidikannya baru di tahap katakanlah tingkat menengah, belum tingkat atas bahkan kuliah. Orang-orang yang sudah selesai kuliah belum bisa mengaplikasikan, sehingga tentang masalah problem di pedesaan ini belum tuntas. Apalagi berkaitan dengan agama cuma formalitas. Jadi dai, jadi ustaz di kampung itu tugasnya cuma ngurusin orang mati, doain orang mati, tahlilan. Nah, itulah sebab sekarang saya harus lompat sana sini, kadang jadi orang desa, jadi orang kota gitu. Karena kenyataan yang di desa ini memang berat. Nah, perjalanan sekalian yang berikan Allah SWT. Jadi mari sama-sama kita tingkatkan spiritual kita. Itu yang pertama poinnya, dengan cara ibadah kita jaga. Sholat, ya, syukur-syukur puasa kita ditingkatkan. Sebab apa? Janji Rasul, sumu tasihu, dengan kalian puasa kalian sehat terus sampai masa tua. Nah itu sih. Oh, kenapa orang sekarang itu mudah sakit? Pertama, banyak makan. Ya, kedua, nggak puasa. Tapi jangan sampai puasa tapi makannya, kalau kata orang Jawa, jor-joran. Tahu jor-joran? Balas dendam. Tengoklah nanti kalau bulan Ramadan itu. Semangat ibu bapak-bapaknya yang punya anggaran lagi boros di bulan puasa atau enggak di bulan puasa? Itu artinya puasanya sekarang orang Indonesia khususnya masih hanya sekedar pelampiasan nafsu makan, cuma pemindahan waktu. Tapi hakikatnya nambah penyakit. Maksudnya apa? Yang saya sampaikan, makanlah ala kadarnya supaya tetap sehat. Di masa tua pun tetap kuat fisik kita. Janji Rasul, sumu tasihu, puasa kalian sehat. Nah itu. Jadi spiritual harus kita tingkatkan, sholat kita jaga, puasa tingkatkan, ya, karena fungsinya jelas di masa depan. Orang sekarang iya masih sehat, nantilah 10 tahun lagi, nanti 20 tahun baru terasa. Orang yang tidak terjaga pola makannya, kesehatannya, cenderung di usia lansia akan terancam sakit-sakitan dan lain sebagainya. Kata siapa? Orang medis. Ternyata kuncinya di puasa. Puasa itu untuk supaya nggak makan terus. Puasa itu supaya kita nggak supaya seimbang gitu loh. Waktunya diam itu ditahan. Sehingga yang aslinya kita untuk makan nggak jadi makan.
Sehingga makan yang 5 kali cukup 2 kali, ya enggak? Cobalah kalau puasa. Ketika berbuka makan sekali. Kira-kira setelah tarawih mau makan lagi gitu. Kenyang, masih kenyang. Nanti makan lagi sahur. Justru dengan puasa itu seimbang. Seharusnya dengan puasa itu ngirit anggaran, ya kan? Ngirit makan, ya. Kalau sebaliknya dengan puasa malah makin boros, berarti ada yang salah dalam memahami hakikat puasa. Ibadah-ibadah kita tingkatkan spiritualnya. Sholat, bentuk komunikasi. Semakin baik komunikasi kita kepada Allah, maka kita menjadi orang yang hidup seutuhnya. Sebaliknya, orang yang tidak terjaga ibadahnya, tidak baik komunikasinya, sejatinya dia telah memutuskan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat dia akan kehilangan arah. Kalau dia sudah kehilangan arah dan komunikasi, sama seperti pesawat yang kehilangan komunikasi dengan orang yang berada di menara. Seorang pilot kehilangan kontak. Apa yang terjadi kalau sudah hilang kontak? Masuk laut. Manusia pun gitu. Kalau udah gak kontak dengan Allah, entahlah komunikasi dengan siapa. Kehidupannya pasti banyak melencengnya. Itu sholat, puasa, ditambah dengan ibadah sosial, misalkan syukur-syukur, jangan malas lah untuk berbagi, berderma, menolong pada antar sesama. Itu apa? Karena tadi dijelaskan, innallaha ashtara, Allah akan membeli dari harta yang dibelanjakan. Ya, kalau nggak pernah belanja, mana ada keuntungan? Nggak pernah transaksi, mana ada? Kemudian setelah kita menjaga spiritual kita kepada Allah, yang kedua adalah kita mengendalikan emosi. Emosi sangat penting kepada semuanya, mulai dari di rumah, dengan pasangan, dengan anak, ya, dengan lingkungan. Jangan sampai dalam pergaulan kita memunculkan ataupun ada kalimat-kalimat yang menyinggung. Ya, gunakanlah bahasa-bahasa yang bagus, komunikasi yang baik. Ya. Mohon maaf, katakanlah seburuk-buruknya orang menurut kita itu, mohon maaf, bajingan, itu tak mau dihina. Apalagi jelas-jelas orang yang punya hati, gitu. Maka jagalah hati kita orang gitu yang emosional. Kemudian yang ketiga, kita terus tingkatkan intelektual, jangan malas untuk belajar segala hal, bukan hanya ilmu agama, segala hal. Supaya apa? Kehidupan kita menjadi maju, peradaban kita maju. Peradaban kita itu kenapa dikatakan maju? Kalau orangnya memiliki ilmu. Nah, sekarang apa indikator negara bisa dikatakan maju? Orang yang memahami ilmu agama, ilmu dunia. Apa ini aplikasinya? Orang yang menerapkan hukum yang dia buat, menerapkan, bukan dilanggar. Nggak seperti sekarang, membela tentang hak asasi manusia, dia pula pelanggarnya. Nah, ini masalah, nggak konsisten. Hukum manusia dilanggar, apalagi hukum Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang yang ya tadi sarjana hukum, dia pula yang kena masalah hukum. Dia pula ahli ekonomi, tapi dia pula lah yang merusak ekonomi. Coba sekarang yang merusak negara ini siapa sebetulnya? Orang-orang yang bukan orang yang ini, dalam arti kata, bukan orang yang nggak paham, orang yang paham, tapi lemahnya iman. Artinya apa? Butuh keseimbangan antara ilmu dan iman. Kembali, tiga hal tadi ini harus seimbang. Kalau pintar saja nggak punya iman, rusak. Inilah permasalahan yang dimiliki banyak orang. Katakan fakultasnya keren-keren, itu fakultas ekonomi, ada fakultasnya, ya, fakultas apa, orang jadi orang cerdas, pendidikan misalkan ada. Nah, tapi tidak ada fakultas kesuksesan. Fakultas dakwah ada, kata Anwar Zahid, tapi nggak ada fakultas keikhlasan. Itu artinya apa? Kembali kepada kita semua. Jadi jangan sampai kita sudah tahu malah kita yang melanggar. Jadi peradaban ini akan maju karena dia sadar akan sebuah hukum, sadar akan sebuah peraturan, dijalankan dengan baik, memuliakan manusia, terjaganya hablum minallah dan hablum minannas. Kita jaga dengan Allah dan kita jaga hubungan antar sesama manusia. Kemudian
wa huda wa rahmah wa busyra lil muslimin wa busyra lil muslimin. Jadi manusia ini, orang-orang yang beriman, sudah Allah berikan ciri-ciri beritanya untuk menuju surga. Innallaha ya'muru bil 'adl. Ingat bahwa Allah senantiasa memerintahkan kita semua untuk adil. Ya, adil. Wal ihsan, terus berbuat baik. Kemudian yang ketiga, wa ita'il qurba, dekatilah kerabat kita. Itu kunci bahagia. Saya ulangi, menjalankan perintah Allah dengan menerapkan keadilan. Wal ihsan, mempertahankan kebaikan-kebaikan. Kemudian wa ita'il qurba, kita ini memberi kepada kerabat orang-orang terdekat kita. Nggak bisa ngasih harta, yang minimal tenaga, pikiran. Wa yanha 'anil fahsya, dan kunci terakhir, jauhi keburukan wal munkar di dunia ini, maka hidup bahagia. Wal bagh ya'izukum la'allakum tazakkarun. Itulah nasihat supaya menjadi ingat, agar ketika kita sudah menjalankan perintah ini, insya Allah hidup kita akan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja kajian tematik kita pada malam ini. Kesimpulannya tentang Palestina, ambillah hikmahnya yang banyak. Intinya ada Allah ingin menguji siapa yang paling baik iman dan amalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mari menjadi pribadi yang cerdas, yang menjaga 3 hal, yaitu meningkatkan spiritual dengan beribadah, menjaga. Kemudian yang kedua, meningkatkan intelektual dengan belajar. Kemudian yang ketiga, kendalikan emosional kita. Kemudian yang ketiga adalah terus istiqomah dalam berjuang, terus istiqomah dalam kebaikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.